Video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda video tentang pengaturan strategi yang dilakukan oleh seorang Habib, dan suaranya pasti Anda sudah mengetahuinya siapa pemilik dari suara ini. Mari kita dengarkan bersama-sama apa saja yang mereka rencanakan, dan ini sudah betul-betul sangat berbahaya. Maka dari itu saya harap Anda semuanya bisa menyimpan video ini apabila sewaktu-waktu video ini bisa dihapus oleh mereka, dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang di luar. Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan mereka semuanya. Nah, sahabat Iqbal Wahha, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang mereka rencanakan dan pahami suara ini adalah suara Rizik Syihab. Dan ini dia adalah, maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian rent corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak sudah merencanakan sesuatu kita punya negeri atau di negeri Islam. Dan kemudian nggak sampai di situ, Jadi kita perlu kelompok berhati-hati. fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka lecehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kecilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, dipeluk. Nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang. Diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek.
Kalau modernis itu masih kawan barat. Tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan. Seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka. Kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja. Untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang mengambil sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini, walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki 3 ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu usul mereka, kelompok yang keempat ini dijaga. Nah, maksudnya dijaga bagaimana? Satu, jangan kasih mereka berdekatan dengan kelompok fundamentalis. Sebab kalau kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis duduk bareng satu meja, satu kursi, mereka diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar untuk berubah menjadi fundamentalis. Karena perbedaan mereka cuma sedikit, perbedaan mereka cuma perbedaan definisi ta'rif ad-demokratiyah. Itu aja yang mereka berbeda. Tapi dalam soal dukungan terhadap tatbiqus syariah, dukungan terhadap igamatul khilafah, dukungan terhadap sikap kritis terhadap barat, sama. Nggak ada beda antara fundamentalis dengan tradisionalis. Mereka hanya berbeda di dalam mendefinisikan demokrasi. Yang satu mendefinisikan ya demokrasi bertentangan dengan hukum Allah sehingga harus ditangkal sama sekali. Yang satu lagi melihat bahwa demokrasi itu hanya satu cara yang kalau dibawa ke dalam ajaran Islam dia bisa Islami, kalau dikeluarkan dari ajaran Islam dia bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ini saja berbeda. Nah kalau mereka duduk bareng diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar berubah menjadi fundamentalis menurut mereka, menurut Rand Corporation. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian Rand Corporation. Apalagi liberalis. Enggak, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis. Dan mereka sangat panik, mereka sangat kalap, karena yang masuk dalam aksi 212 itu dari semua elemen umat Islam. Apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun mazhab pemikirannya, mereka datang, mereka tidak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak. Mereka nggak nanya Anda P3, Anda PKS, Anda PKB, enggak. Mereka nggak nanya mazhab, Anda Syafi'i, Anda Hambali, Anda enggak. Mereka nggak nanya Anda ini termasuk yang Aswaja, yang Wahabi, atau yang Salafi dan lain. Enggak ada. Mereka hanya tahu Anda Muslim, saya Muslim, kita datang untuk bela Islam. Justru ini yang menakutkan musuh. Nah karena ini membuat mereka panik dan mereka kalah. Akhirnya semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi 212 mereka kriminalisasi. Sebagian ada yang dimakarisasi, sebagian ada yang diterorisasi, sebagian ada yang dikriminalisasi, yang diterorisasi. Umpamanya Ustadz Bakhtiar Nasir dikait-kaitkan gerakannya dengan ISIS, dengan sumbangan untuk teroris dan lain sebagainya. Ini namanya terorisasi. Nah, sedangkan makarisasi seperti Kiai Khattab, Muhammad Al-Khattab yang saat ini ditahan dan dipenjara
Nah, ini dikait-kaitkan dengan ini